Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wulan Saputri dari kelas A dengan nomor pokok 0319011120. Hari ini saya masih membahas tentang kelanjutan dari Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Islam Ki Hajar Ahmad Dahlan adalah melakukan penyadaran fungsi dan peran manusia untuk menerapkan Islam sebenar-benarnya. Integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan sikap toleran dan terbuka pada kemodernan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ki Ahmad Dahlan melalui Ki Hajar Ibrahim yang mengatakan bahwa agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak pegangannya dan rusak pula kalengnya, sudah sama bocor dimakan karat sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai dayung. Ki Haji Ahmad Dahlan juga menekankan penyempurnaan pendidikan akal sebagai berikut, yaitu di mana setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu mantik, yang dimana ialah suatu ilmu yang membicarakan suatu yang cocok dengan kenyataan sesuai itu, dan ilmu tersebut harus dipelajari, sebab tidak ada manusia yang mengetahui berbagai nama dan bahasa jika tidak ada yang mengajarinya. Demikian orang yang mengajar itu dapat ilmu dari guru mereka dan seterusnya. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang ditawarkan Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki tujuan: 1. Mewujudkan generasi yang baik budi, 2. Alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum, yang ketiga berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam. Jadi, pelajaran terdiri atas dua bagian. Yang pertama, belajar ilmu pengetahuan dan teori. Kedua, belajar amal atau mengerjakan dan mempraktekannya. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Misalnya, seorang anak akan mempelajari huruf A, B, C, D. Kalau belum paham benar-benar tentang 4 huruf A, B, C, D itu, tidak perlu ditambah pelajaran dengan E, F, G, H. Metode pendalaman dan pengulangan untuk penyadaran juga diterapkan. Misalnya, dalam mengajarkan sikap peduli dengan kehidupan sosial dalam seluruh Al-Ma'un. Persoalan lainnya yang dihadapi Muhammadiyah sebagai pendidikan nasional pada umumnya yaitu persoalan kualitas dan relevansi. Persoalan pendidikan khusus dihadapi Muhammadiyah yaitu 1. Problem filosofis, yang dimana kekuatan pendidikan Muhammadiyah bukan pada kondisi yang terlihat dan dukungan finansial, melainkan pada yang tidak terlihat seperti core belief, core value, visi dan misinya. Kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief dan core values yang berasal dari sebuah keyakinan. Muncul dari filsafat. Yang kedua, problem manajemen dan kepemimpinan, yang dimana berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berkualitas biasanya dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang bagus. Kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam pula. Kemudian tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Syaichu mengatakan, dalam sistem pendidikan Muhammadiyah setelah tahun 1970 secara tidak sadar telah mengikuti alunan gelombang pragmatisme yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir baru, bergeser dari muara idealisme persyarikatan sekalipun disadari bahwa
Pergeseran itu mengarah ada pragmatisme program orientik dalam batas-batas tertentu, dan pergeseran tersebut berasal dari pihak luar. Maka keberadaan misi perguruan atau pendidikan akan tiada dan terikat pada pihak lain. Persoalan pendidikan khusus dihadapi Muhammadiyah yaitu satu, problem filosofis, yang dimana kekuatan pendidikan Muhammadiyah bukan pada kondisi yang terlihat dan dukungan finansial, melainkan pada yang tidak terlihat seperti core belief, core value, visi dan misinya. Kelemahan yang terbesar pendidikan Muhammadiyah terdapat pada visi dan misi yang menyebabkan tidak fokus pada pengembangan arah yang jelas. Kekuatan dari dalam yang menggerakkan nilai-nilai yang menjadi pedoman bersama. Yang kedua, problem manajemen dan kepemimpinan. Dalam konteks otonomi daerah dan era keterbukaan seperti sekarang ini, pendidikan Muhammadiyah perlu merespon dengan cepat dan cerdas dengan menerapkan otonomi di tingkat sekolah yang berbasis school-based management. Berdasarkan pada pendidikan yang berbasis pada potensi masyarakat atau school-based society. Yang ketiga, problem birokratis. Problem birokratis tersebut terdapat ada yang namanya sentralistik, kedua birokratis, ketiga hubungan pimpinan persyarikatan terutama majelis dikdasmen dengan pimpinan amal usaha atau kepala sekolah atau lainnya seringkali bersifat dilematis. Keempat, organisasi Muhammadiyah yang bercorak modernis. Yang kelima, sebagian besar pendidikan Muhammadiyah masih menghadapi siklus negatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.